Timnas Indonesia dihadangkan dengan lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini malah membuat Jay Itzes tertantang. Jay Itzes menceritakan perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ke media Belanda. Bek Venesia ini mengaku bahwa skuad Garuda akan menghadapi ujian berat karena melawan tim-tim unggulan. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat terendah FIFA. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat, ujar Jay Itzes. Hasil undian pun mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bukannya takut, pemain berusia 24 tahun ini justru tertantang. Menurutnya melawan tim-tim kuat bisa membuat Timnas Indonesia lebih maju lagi. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, tutup Jay Itzes. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat Timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Nah, di sisi lain staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sydney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat Timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Bologna menyandang status itu. Jadi, apakah pemain yang dimaksud Hamdan adalah Sydney Van Hooijdonk? Pemain Fenerbahce ternyata diam-diam follow akun Instagram PSSI. Apakah ini sebuah kode kalau tertarik untuk dinaturalisasi? Pemain Fenerbahce yang dimaksud yakni Jayden Oosterwolde. Dia merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Pemain 22 tahun ini ternyata memfollow akun Instagram PSSI. Hal ini terungkap dari akun Instagram pribadinya. Tentunya, kabar ini membuat publik bertanya-tanya apakah dirinya ingin dinaturalisasi. Jayden Oosterwolde memang bukan yang pertama terlibat dalam isu naturalisasi Indonesia. Sebelumnya, ia pernah mendapatkan tawaran dari pihak Indonesia untuk naturalisasi. Kabarnya, ia ditawari salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden. Kim Pan-gon akhirnya resmi mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Namun demikian, keputusan pelatih asal Korea Selatan ini disertai dengan tanda tanya besar karena ia menolak menjelaskan alasan kemundurannya. Dalam sesi konferensi pers di kantor pusat FIM di Kelana Jaya, Selangor, Malaysia, Kim Pan-gon mengatakan bahwa berbahaya jika ia menjelaskan alasan keputusannya mundur dari Timnas Malaysia. Saya tidak bisa membuka detil lanjutan soal keputusan ini di sini. Sangat sensitif. Datuk Hamidin tahu semuanya. Tetapi tak perlu dijelaskan lebih jauh. Tak perlu ada pertanyaan di sini. Semuanya sudah selesai, kata Kim Pan-gon. Mundurnya Kim Pan-gon cukup mengejutkan, sekaligus bisa diprediksi. Isu bahwa pelatih berusia 55 tahun itu akan mundur telah bergulir sejak April silam. Pernyataan Kim Pan-gon yang menyebutkan bahwa berbahaya baginya untuk menjelaskan alasan kemundurannya dari Timnas Malaysia adalah hal yang paling menarik perhatian publik negeri jiran.
Salah satu yang berkomentar adalah Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang merupakan pemilik salah klub terbesar di Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Tunku Ismail mengajak publik bertanya tentang maksud bahaya yang disampaikan Kim Pan-gon. Kim Pan-gon memulai kinerjanya bersama timnas Malaysia sejak Januari 2022 menggantikan Tan Cheng Ho. Di tangannya, Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Seperti yang kita tahu sampai saat ini, timnas Indonesia saat ini sedang benar-benar membutuhkan pemain penyerang. Itu terjadi karena minimnya pemain keturunan yang berposisi sebagai target man. Kini ada salah satu media Korea Selatan yang memberitakan soal pemain keturunan incaran dari Shin Tae-yong. Menurut berita Korsel itu, Daan Roth sendiri juga memiliki keinginan untuk bergabung dengan skuad Indonesia. Daan Roth pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis X-Sports News. Pemain berusia 22 tahun itu bisa dijadikan alternatif jika Ole Romeni gagal didatangkan. Lantas seperti apa kemampuan dari pemain striker di Eredivisie itu? Untuk Daan Roth sendiri, kabarnya ia adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang. Jika itu benar, maka Daan Roth sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Karena berdasarkan dari prinsip STI, ia hanya mau menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Untuk kualitas pemain yang satu ini jangan diragukan lagi. Musim lalu Daan Roth adalah pemain yang selalu diandalkan oleh FC Twente. Tercatat pemain berusia 22 tahun itu memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, Daan Roth berhasil membukukan 9 gol dan 10 assist. Tentu sebuah statistik yang sangat baik bagi pemain muda sepertinya. Kelebihan lain dari Daan Roth adalah dirinya bisa bermain di 4 posisi. Posisi itu adalah penyerang, sayap kanan, dan sayap kiri. Hingga terakhir bisa bermain sebagai playmaker. Dengan kelebihan yang satu ini pasti membuat Shin Tae-yong senang. Karena dirinya memang sangat menyukai pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Alasannya tentu saja agar STI bisa dengan mudah menerapkan strateginya di lapangan dengan lebih fleksibel. Striker keturunan Indonesia, Ole Romeni, membuktikan diri bahwa dirinya bisa menjadi solusi untuk lini serang skuad Garuda. Nama Ole Romeni Santer dirumorkan menjadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ia bahkan sudah dihubungi oleh PSSI. Meski begitu, penyerang berusia 24 tahun ini belum memberikan jawaban. Di sisi lain, Ole Romeni fokus bersama klubnya, FC Utrecht, yang menjalani pramusim. Kini ia pun unjuk gigi bahwa bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Ole Romeni tampil gemilang bersama FC Utrecht dalam laga persahabatan melawan Al Rayyan. Dalam pertandingan ini, Ole Romeni sukses mencetak 1 gol dan 1 assist. Ia membantu FC Utrecht menang telak dengan skor 4-1. Proses gol Ole Romeni pun terbilang apik. Ia melakukan aksi individu sebelum melepaskan tendangan keras ke pojok gawang. Di pramusim ini, Ole Romeni juga sebelumnya sudah mencetak gol. Hal tersebut menandakan bahwa dirinya sudah fit kembali setelah berkutat dengan cederanya musim lalu. Melihat performanya yang apik ketika pramusim FC Utrecht, bisa membuat Shin Tae-yong tak sabar menanti kedatangannya. Apalagi Shin Tae-yong berharap ada tambahan pemain naturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.